there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatut Tasyri'. Saya di sini Istiqlaliyah Kamilah Al-Khair dari program studi pendidikan agama Islam semester 3 menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Hikmatut Tasyri'. Soalnya adalah Islam mengharamkan perbuatan zina dalam penyaluran kebutuhan biologis manusia, sekaligus menghalalkan pernikahan sebagai mekanisme yang direstui oleh Allah. Jelaskan apa hikmah di balik penetapan hukum nikah dalam agama Islam. Hikmahnya adalah yang pertama, menjaga keturunan. Kenapa seperti itu? Karena jika anak dikandung dari luar pernikahan atau biasa disebut hamil di luar nikah, anak itu tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, dan itu disebut dengan kerancuan keturunan. Tidak jelas dinasabkan kepada siapanya, seharusnya kan dinasabkan kepada bapaknya, tapi karena hamilnya di luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah menjaga kehormatan. Kenapa menjaga kehormatan? Karena di sini supaya ada bedanya dengan hewan ataupun manusia. Kenapa seperti ini? Kok notabene sangat kasar dibedakannya dengan hewan? Memang seperti itu. Karena kenapa? Hewan itu ketika melakukan hubungan seperti itu tidak kenal tempat, waktu, atau apapun. Dia bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Manusia tidak seperti itu, karena manusia memiliki akal, jadi dia memikirkan dulu, halal dulu, baru boleh seperti itu. Itu dalam konteks menjaga kehormatan. Kenapa sih agama itu mengharamkan zina? Ada dalilnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini konteksnya janganlah kamu mendekati zina. Jika mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Seperti itu kan logikanya. Kemudian juga ada dalilnya hukuman untuk orang yang berzina. Dalam Quran surat An-Nur ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulli wahidin minhuma mi'ata jaldah, ila akhir ayat. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Bahkan ini hukumannya sudah ditentukan. Kenapa seperti itu? Ini menunjukkan bahwa larangan ini sangat penting, jangan sampai dilanggar. Tapi pada zaman sekarang justru yang seperti ini makin banyak dan marak. Kemarin terdengar berita dari Bangkalan, Madura. Ini beritanya dilansir dari detik.com. Seorang wanita meninggal karena dibakar oleh pacarnya ini yang laki-laki. Setelah diusut, kenapa sampai terjadi seperti itu? Ternyata yang wanita ini meminta pertanggungjawaban kepada yang laki-laki karena telah dihamili. Seperti itu. Kemudian karena
ada cekcok yang perempuan akhirnya dibakar sampai meninggal. Nah, seperti inilah, kasus-kasus seperti inilah yang tidak diinginkan oleh Islam. Kenapa seperti itu? Akan banyak kejadian-kejadian seperti ini selanjutnya jika tetap dilakukan pacaran atau zina yang seperti ini. Makanya karena memang manusia itu diciptakan lengkap dengan akal dan nafsunya, gimana kita bisa menyalurkan kebutuhan biologis kita? Ada syariat yang dihalalkan untuk melakukan semua itu. Setelah adanya pernikahan, hubungan seperti itu dibolehkan. Jadi jika memang sudah waktunya untuk menikah saja, tidak perlu untuk berlama-lama pacaran dan bergelut di dunia seperti itu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk dalil tentang pernikahan ada pada Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ilal akhir ayat. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri. Nah, sudah jelas di sini kita diciptakan ini oleh Allah sudah berpasang-pasangan. Kita diciptakan oleh Allah ini sudah berpasang-pasangan seperti langit dan bumi. Kemudian aku dan kamu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Baik, sepertinya saya sudah menjawab pertanyaan yang ada di awal. Saya sudah menyampaikan hikmah-hikmah ditetapkannya hukum menikah, kenapa zina itu dilarang dan tidak diperbolehkan, dan dalil-dalilnya juga, kemudian tentang pernikahan dan juga dalilnya. Sepertinya sudah cukup jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.